Jadi gini bro, depresi itu sekarang jadi salah satu penyebab utama orang nggak bisa produktif di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, banyak banget orang yang ngalamin, walaupun nggak semua sadar atau mau ngomongin. Di Amerika aja, hampir 10% orang dewasa lagi berjuang lawan depresi. Masalahnya, karena ini penyakit mental, orang suka nganggep sepele. Kadang malah nggak kelihatan kayak orang sakit beneran. Beda sama yang darah tinggi atau kolesterol misalnya. Yang bikin makin ribet, banyak orang susah bedain antara depresi klinis sama cuma lagi sedih atau galau biasa. Padahal beda loh. Kita semua pasti pernah lah ngerasain sedih. Misalnya, pas habis putus cinta, gagal interview kerja, IPK jeblok, atau bahkan cuma gara-gara hujan gede pas lo udah rapi-rapi. Kadang juga lo ngerasa melo aja tanpa sebab yang jelas. Tapi biasanya rasa itu hilang sendiri setelah beberapa hari. Atau paling enggak ada temen nongkrong yang ngajak makan bakso, terus hati udah agak adem lagi. Nah, depresi klinis nggak gitu ceritanya. Ini kondisi serius bro, bukan cuma karena lagi bad mood. Depresi klinis itu bertahan lama, minimal 2 minggu nonstop, dan bikin lo ngerasa kosong, capek, bahkan nggak sanggup ngapa-ngapain. Boro-boro kerja, makan aja males. Ketemu teman atau keluarga yang biasanya seru, malah ngerasa nggak ada energi buat ngobrol. Gejala depresi itu macam-macam nih. Bisa kayak gini, mood sedih atau hampa tiap hari. Hal-hal yang dulu bikin lo semangat, sekarang malah nggak ngaruh. Nafsu makan berubah, bisa makan banyak banget, atau malah nggak pengen makan sama sekali. Susah tidur semalaman, atau malah kebanyakan tidur kayak koala. Ngerasa diri nggak berguna, atau nyalahin diri sendiri, terus susah fokus belajar atau kerja jadi ngawang. Gerakan lo jadi lambat atau malah gelisahan gak karuan. Badan capek banget, padahal gak ngapa-ngapain. Pikiran buat ngakhirin hidup, ini serius banget. Kalau ada minimal 5 dari gejala itu, dan udah berlangsung 2 minggu lebih, kemungkinan besar itu depresi klinis. Dan lo butuh bantuan profesional, bukan cuma diajak healing ke puncak. Yang sering orang nggak tahu, depresi itu beneran nyerang otak secara fisik loh. Kalau dicek pakai alat kayak MRI, bagian otak yang ngatur emosi dan memori kayak frontal lobe dan hipokampus bisa mengecil. Ada juga ketidakseimbangan zat kimia di otak yang ngatur suasana hati, jam biologis tubuh yang jadi ngaco, hormon stres kayak kortisol yang tinggi terus, atau gangguan tiroid. Penyebab depresi sendiri masih misteri, tapi biasanya sih kombinasi faktor keturunan sama kondisi hidup. Misalnya, ada yang dari kecil udah hidup di lingkungan toksik, atau dapat tekanan hidup berat kayak masalah ekonomi, bullying, atau KDRT. Dan sayangnya, nggak ada alat tes yang bisa ngejamin siapa yang bakal kena depresi. Karena nggak kelihatan kayak penyakit fisik, banyak orang yang nggak sadar dia butuh bantuan. Di luar sana, rata-rata orang nunggu sampai lebih dari 10 tahun sebelum akhirnya minta tolong. Kebayangkan beratnya. Tapi kabar baiknya, depresi itu bisa diobatin. Ada kok jalan keluar yang udah terbukti manjur. Pengobatan biasanya kombinasi antara obat dari psikiater dan konseling terapi sama psikolog. Kalau kasusnya berat, ada juga terapi kejut listrik yang diawasi dokter, atau terapi baru kayak transcranial magnetic stimulation TMS yang udah mulai ada di Indonesia, walaupun belum banyak. Kalau lo punya temen, saudara, atau pasangan yang lagi berjuang lawan depresi, tolong jangan asal nyuruh mereka ikhlas aja atau banyak-banyak istighfar. Niatnya sih baik, tapi buat mereka itu bisa berasa kayak disepelein. Yang mereka butuhin itu support nyata, kayak bantuin cari psikolog, anterin ke dokter, atau sekedar nemenin pas mereka lagi down. Hal-hal kecil kayak gitu buat mereka tuh gede banget artinya. Ingat, depresi itu penyakit medis, sama aja kayak diabetes atau asma. Bukan soal iman kurang kuat atau kurang bersyukur. Jadi stop ngasih nasihat kayak, jangan baperan, ayo semangat dong. Atau, lihat tuh orang lain hidupnya lebih susah. Itu malah bikin mereka makin merasa sendiri. Kita juga perlu sering-sering ngobrol soal kesehatan mental, biar stigma soal depresi ini pelan-pelan hilang.
Jangan takut buat nanya ke temen yang lo rasa lagi nggak baik-baik aja. Artinya, makin banyak kita open soal mental health, makin banyak juga yang bakal berani cari bantuan. Depresi itu masalah serius, tapi bukan berarti nggak bisa sembuh. Dengan support yang tulus, pemahaman, dan bantuan profesional, ada kok jalan buat bangkit lagi. Kalau lo atau orang yang lo sayang lagi ngalamin, jangan ragu buat cari bantuan. Nggak ada yang perlu lo malu-maluin. Semua orang pantas dapat dukungan, nggak peduli siapa dia. Ayo sama-sama kita hancurin stigma soal depresi, biar nggak ada lagi yang harus diem-diem nahan sakit sendirian. That's it dari gua. Makasih udah nonton sampai habis, sampai ketemu lagi.